Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur atas semua nikmat Allah, memuji Allah kepada Allah atas semua nikmat yang begitu besar yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang paling agung tentu nikmat iman dan Islam, yang karena nikmat itulah alhamdulillah kita masih istiqamah hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang ketika hadir dalam majlis ilmu disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, maka Allah turunkan sakinah, bahkan Allah turunkan rahmatnya dan para malaikat mengelilingi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, dan Allah menyebutkan orang-orang yang ada dalam majlis ilmu kepada para penduduk lain. Mudah-mudahan kita lah termasuk orang yang disebut oleh Allah karena keistiqamahan kita hadir dalam majlis ilmu yang tentu akan menghadirkan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabatku yang muka Allah, sebelum masuk ke kajian, tentu eh, kami selalu mengingatkan diri kami sendiri dan juga tentu jamaah semuanya, mari kita berazam di bulan Dzulqa'dah ini karena sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana ada hari terbaik, yaitu hari raya kita, hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Di sana ada satu sunnah Nabi kita, ibadah terbaik kita adalah berkurban, dan kurban di tahun ini alhamdulillah kita sudah membuka di 8 titik wilayah di Nusantara yang akan menjadi eh, tebar kurban kita dari Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut berbagi harta kita, berkurban untuk orang-orang di sekitar kita yang bahkan meskipun jauh di sana tempatnya, tapi sungguh mereka yang paling membutuhkan hewan kurban dari kita. Karena mungkin kalau di sekitar kita sudah begitu banyak ya, berlimpah hewan kurban yang beda dengan di daerah-daerah yang sangat terpencil dan sangat membutuhkan hewan kurban. Begitu sangat berarti beradaan hewan kurban yang kita kurbankan di tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berkurban tahun ini di tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Tentu salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu untuk keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan kami yang bukan Allah di pagi ini tentu di Sabtu ketiga ya, Masya Allah kita sudah masuk ke Sabtu ketiga lagi ya. Kita sudah dua kali ini berjumpa dengan Saudara Mistri, Habibullah Ta'ala. Di bulan ini kita kembali akan mendalami satu sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah, yaitu ruqyah syariah. Dan tidak semua para guru ustadz ini memang mengajarkan tentang ruqyah ya. Termasuk hanya segelintir para ustadz yang memang berkomitmen untuk menyebarkan dakwah ruqyah ini. Dan ini sangat penting karena betapa syaitan adalah musuh kita yang abadi dan sering kita lalai untuk persiapkan diri, membekali kita dengan senjata paling ampuh menghadapi mereka. Dan alhamdulillah di pagi ini kita melanjutkan tema tentang rumah kita yang ternyata bisa jadi tempat kediaman bangsa jin. Mereka betah tinggal di rumah kita, dan bagaimana memagarinya rumah kita dari gangguan setan inilah menjadi sebuah tema lanjutan. Di pekan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara meruqyah rumah. Tentu ini kalau ketika rumah sudah ada bangsa jin yang mengganggu gitu ya. Tapi tentu gangguan itu eh, kita harus hadapi karena sejadi akan terus bermunculan tanpa kita duga, tanpa kita undang, mereka datang begitu saja ke rumah kita. Nah, dan bagaimana memagarinya agar rumah kita aman dari gangguan setan. Nah, ini insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri. Alhamdulillah, Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz pagi ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, khairin. Masya Allah, tabarakallah. Silakan tafadhol masykur. Mari kita siapkan hati kita
untuk menerima satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Hasan. Tafadhal mashkur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Khalis, suara aman? Alhamdulillah sehat. Baik, Ustaz. Jelas. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Semoga anggota Majelis Keluarga Indonesia selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungannya, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah sampaikan kita ke planning atau sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, marilah kita haturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia, hadirin semuanya rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi terkait dengan gangguan setan yang ada di rumah. Yang mana di sesi-sesi sebelumnya kita telah membahas 3 poin. Yang pertama yaitu adanya gangguan setan di dalam rumah, dan itu tidak hanya terjadi saat ini saja ya, atau di zaman now ya. Di zaman Rasulullah juga terjadi. Beberapa sahabat Rasulullah mengalami gangguan atas kedatangan jin jahat atau setan ke rumah mereka. Kemudian yang kedua, kita telah membahas yaitu tanda-tanda adanya gangguan setan di rumah kita. Kemudian yang ketiga, kemarin di pertemuan kemarin sudah kita bahas yaitu solusi. Bagaimana kalau indikasi adanya gangguan setan itu kita rasakan di rumah, kita sudah membahas solusi yang telah diberikan oleh syariat kita. Kita tidak memerlukan solusi-solusi lain, apalagi kalau solusi itu membahayakan akidah kita atau merusak syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memprotek atau membentengi atau memagari rumah kita. Saya yakin tidak semua anggota Majelis Keluarga Indonesia merasakan adanya gangguan setan di dalam rumah. Tapi bukan berarti rumah kita akan pasti aman terus atau selalu aman terus. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Nur Khalis tadi, bahwa setan itu musuh kita. Dia akan mencari celah, mencari momen, mencari kesempatan untuk bisa mengganggu kita dan untuk menjerumuskan kita. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apapun bentuk gangguan yang dialami oleh seseorang di dalam rumahnya, yang dituju oleh setan, angle-nya adalah kesalahan kita dalam bersikap. Bagaimana kita akhirnya terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kita melakukan ritual-ritual yang bisa merusak tauhid kita dan akidah kita. Dan inilah tujuan utama setan. Sehingga jangan sampai kemudian kita masuk jebakan ini. Kalau kita sudah masuk jebakan tersebut, maka setan akan berhasil. Dan dia sukses untuk menjerumuskan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas bagaimana upaya untuk memproteksi rumah kita. Apa langkah-langkah yang telah diajarkan oleh syariat kita. Karena ini penting untuk kita pelajari, yang mana banyak kaum muslimin
mereka punya tujuan yang baik, mereka punya tujuan yang luhur, ya, supaya rumah mereka aman dari gangguan setan, tapi mereka melakukan hal-hal yang justru kontradiksi dengan aturan syariat atau dengan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang seakan itu Islami, ya, yaitu mereka mempercayakan keamanan rumah dari gangguan setan dengan hanya memajang ataupun memasang kaligrafi, terutama ayat kursi. Banyak kaum muslimin yakin atau meyakini bahwa dengan dipasang kaligrafi ayat kursi, rumahnya akan aman. Padahal itu bukan cara yang disyariatkan. Kalau cara yang disyariatkan adalah dibaca, bukan dipajang. Walaupun kita tidak dilarang ketika ingin menghiasi dinding rumah kita dengan kaligrafi-kaligrafi indah, termasuk ayat kursi dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang justru percaya dengan apa yang dia lihat di sinetron atau di film, yaitu memasang cermin. Banyak di antara kaum muslimin itu memasang cermin besar di depan rumahnya atau di teras karena mereka punya keyakinan kalau ada setan yang datang, kemudian dia ngelewatin cermin itu, lalu dia melihat wajahnya sendiri yang buruk, maka akan kabur sendiri. Itu saya nggak tahu logika dari mana itu ya. Tapi banyak mereka yang percaya hal itu, sehingga dipasanglah cermin itu, entah itu di ruang tamu atau di teras rumah. Ada juga yang mempercayai benda-benda tertentu, seperti lonceng, diletakkan di atas di depan pintu rumah atau di bagian teras, bukan untuk sebagai pertanda atau untuk pemberitahuan kalau kita mau bertamu dengan membunyikan benda tersebut ya, tapi ada keyakinan dengan memasang seperti itu rumah kita akan aman. Jadi kita serahkan keamanan rumah kita ke sebuah lonceng. Secara logika lucu ya, tapi memang keyakinan itu kadang di luar logika kita. Nah, tergantung sekarang keyakinan itu benar atau salah. Kemudian jamaah sekalian, ada juga yang memasang tapal kuda. Tahu tapal kuda ya, besi yang biasanya untuk kaki kuda itu ya, untuk sepatunya atau alas kakinya ya. Itu mereka yakini punya daya magic ya, yang bisa menolak gangguan setan ya. Ada juga yang dengan menabur garam ya. Ada sebagian masyarakat kita dengan menabur garam di depan rumah atau di sekitar rumah itu akan memprotek rumah kita dari gangguan setan. Ini tentu kita harus koreksi. Kalau keyakinan seperti itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat kita. Dan ada juga yang dengan menggantung bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih atau cabai itu digantung di depan rumah atau di ruang tamu itu diyakini bisa mengusir menghalau kalau ada setan mau datang. Saya nggak tahu dari mana keyakinan itu bahwa setan itu takut dengan bumbu dapur. Kalau memang seperti itu, tentu beruntung mereka yang jualan bawang putih dan bawang merah, aman berarti. Tapi faktanya tidak, faktanya nggak seperti itu. Kemudian ada juga keyakinan dengan menggantungkan pring petuk. Pring petuk itu bambu yang ruasnya bertemu gitu ya.
ada ruas yang bertemu, itu banyak yang punya keyakinan kuat ya, dengan memasang itu di rumah aman ya, rumah kita akan aman ya. Bahkan itu diburu ya. Karena keyakinan tadi, orang yang punya bambu yang ruasnya bertemu seperti ini ya, itu harganya mahal ya. Ada yang sampai mau membeli sampai ratusan juta ya. Dan ini keyakinan. Sekali lagi, apakah hal itu yang diajarkan oleh syariat kita? Tentu kita punya panduannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk memproteksi rumah kita? Atau apa petunjuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini, supaya kita merasakan rasa aman di rumah kita sendiri dan tidak menyimpang dari syariat atau tidak merusak tauhid kita, bahkan justru sebaliknya. Itu akan menguatkan tauhid kita kepada Allah karena kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah keluarga Indonesia rahimakumullah, yang bisa kita lakukan adalah tilawah surat Al-Baqarah. Jadi tilawah ya. Bukan surat Al-Baqarah kita tulis di dinding atau kita copy kemudian kita tempelkan, tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian laksana kuburan. Wa innal baital ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki oleh setan. Majelis Keluarga Indonesia, kalau kita masih ingat materi kemarin untuk menghalau atau mengusir setan dari rumah kita, diantaranya adalah membaca surat Al-Baqarah. Artinya surat Al-Baqarah ini double fungsi. Tidak hanya untuk mengusir, tapi juga untuk memprotek. Jadi sangat penting bagi kita untuk membacanya, baik kita sudah merasakan adanya gangguan atau belum. Karena surat Al-Baqarah ini, kata Rasulullah, ketika dibaca di suatu rumah, maka la yadkhuluhu syaitan. Syaitan tidak akan memasuki rumah tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah. Jadi sekali lagi, bacalah. Ini petunjuk dari Nabi. Bukan tulislah, lalu gantunglah, atau pakailah. Tidak. Iqra'u. Bacalah. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Fa inna ahdaha barakah. Karena membaca surat Al-Baqarah itu mendatangkan banyak keberkahan. Mendatangkan banyak keberkahan. Watarkaha hasroh. Kalau kita nggak mau membacanya, kita yang rugi. Karena kita akan luput dari keberkahan-keberkahan yang dihasilkan atau diturunkan Allah ketika kita membaca surat Al-Baqarah. Wala tastati'uhal batalah. Tuh. Rasulullah memberikan garansi. Tukang sihir manapun nggak akan berkutik. Jadi kalau ada orang-orang jahat, dukun, atau tukang sihir yang ingin mengirim jin jahat ke rumah kita, atau ada yang mengorder mereka untuk menjahatin rumah kita, Rasulullah jamin, tukang sihir manapun nggak berkutik. Mau yang level nasional atau level internasional. Artinya baik tukang sihir lokal ataupun yang didatangkan dari luar. Di sini Rasulullah jamin. Kenapa? Karena rumah kita dalam perlindungan zat yang maha kuat, yang maha perkasa, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memprotek rumah kita, maka kekuatan manapun dia tidak akan bisa memasuki ataupun datang mengganggu kita yang ada di rumah. Kemudian kalau memang kita merasa
wah kayaknya agak berat untuk membaca surat Al-Baqarah yang notabene 2 juz setengah itu ya, dari awal sampai akhir. Maka ada solusi lain, yaitu kita baca 10 ayat. 10 ayat dari surat Al-Baqarah itu. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Ad-Darimi, yang mana di situ Rasulullah SAW bersabda, asyru ayatin, man qara'a asyru ayatin min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhulhu dzalikal bait syaitonun tilkal lailah hatta yusbih. Siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah di suatu malam, maka setan tidak akan memasuki rumah tersebut sampai pagi. Ya. Ini jaminan dari Rasulullah ya, sampai pagi. Artinya kita akan aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat tersebut adalah arba'an min awwaliha, ya, yaitu 4 ayat dari awal Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ya. Kemudian mungkin di antara anggota Majelis Keluarga Indonesia ketika ngecek di surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun itu 5 ayat ya. Nah, itu ada perbedaan ya. Artinya ada sebagian mushaf Al-Quran atau imam-imam ahli qiraah itu tidak menghitung alif lam mim sebagai satu ayat, tapi nyambung ke ayat berikutnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu satu ayat. Sehingga sampai faulaika humul muflihun itu 4 ayat. Tapi nggak apa-apa, walaupun yang tertulis di mushaf kita itu 5 ayat, ya, karena memang ada perbedaan di situ. Ya. Kemudian wa ayatal kursi wa ayatani ba'daha. Ya. Kata Rasulullah, setelah 4 ayat pertama ditambah dengan ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Ya. La ikraha fiddin. Ya. Sampai wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ya. Sampai di situ. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi 4 ayat pertama ditambah ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, lalu ditambah dengan 3 ayat terakhir dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai wa ula fangsurna alal qaumil kafirin, sampai di situ. Nah, ini merupakan rangkaian dari 10 ayat. Kalau kita memang waktu kita nggak banyak, kita bisa membacanya, dan itu punya daya protek yang kuat. Seakan kita sudah membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Tapi kalau ditanya yang lebih utama, ya tentu makin banyak ayat yang dibaca, itu akan makin banyak keutamaannya. Kemudian Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak bahwa sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an belum menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Innallaha kataba kitaban qabla ayyakhluqas samawati wal ardi alfai am. Allah telah menulis atau telah menentukan catatan atau ketentuan terkait dengan mushaf Al-Quran itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun yang sebelumnya, 2000 tahun sebelumnya. Wa unzila minhu ayataini wa anzala minhu ayataini khatama bihima surat Al-Baqarah. Di antaranya diturunkan 2 ayat yang mana itu menjadi penutup dari surat Al-Baqarah. Dan tidaklah 2 ayat itu dibaca di suatu rumah kecuali setan tidak akan mendekati rumah tersebut. Jadi di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa akhir dari surat Al-Baqarah 3 ayat atau 2 ayat itu bisa menjadikan datangnya atau menyebabkan datangnya perlindungan Allah pada kita dan rumah kita. Kemudian
cara yang kedua adalah membaca ayat kursi di 4 sudut rumah kita. Setiap rumah kita punya 4 sudut, kanan kiri bagian depan dan kanan kiri bagian belakang. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya rahimahullah, yang mana beliau menyampaikan fakana Abdurrahman ibnu Auf idza dakhala baitahu qara'a ayatul kursi fi zawaya baitil arba. Kata Imam Al-Qurtubi, sahabat Abdurrahman bin Auf, Anda kenal ya siapa sahabat Abdurrahman bin Auf, bagi para penggemar Crazy Race atau Crazy Rich ya, atau orang-orang kaya ya, tentu tidak asing dengan sosok ini. Beliau dikenal sebagai konglomerat di kalangan sahabat. Sahabat Abdurrahman bin Auf punya kebiasaan kalau merasa rumahnya kurang nyaman, beliau membaca ayat kursi di 4 pojok rumahnya. Jadi di sini beliau lakukan karena memang Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa ayat kursi itu sebagai proteksi. Di dalam riwayat Imam Hakim, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiallahu an itu pernah mengalami gangguan setan di rumahnya, yang mana dia punya simpanan kurma dan simpanannya itu kadang berkurang, padahal beliau merasa tidak mengambilnya. Jadi gudang kurma dia ketika dicek berkurang, dan ketika dijagain, dirondain atau diawasin, karena dulu belum ada CCTV ya harus dipantengin. Ternyata di suatu malam ada jin yang datang untuk mencuri kurma tersebut. Sampai sahabat Ubay bin Ka'ab pun menangkapnya, kemudian mau melaporkannya ke Rasulullah SAW. Tapi setan itu mengiba dan minta supaya nggak dilaporkan ke Rasulullah SAW. Dia berjanji tidak akan melakukan lagi atau mengulangi lagi. Dan biasa, karakter setan itu berbohong. Sehingga kata Rasulullah, ketika beliau cerita apa yang dialami di rumahnya, kata Rasulullah, dia akan datang. Dia akan datang lagi. Dan betul, sampai 3 kali. Dan begitu kali ketiga, setan itu mengatakan, jangan engkau bawa saya ke Rasulullah, sebagai gantinya saya akan ajarkan ayat yang mana kalau kamu membacanya, maka kamu akan dijaga oleh Allah dari pagi sampai sore. Itu kalau kita baca di pagi hari. Tapi kalau kita baca di sore hari, akan dilindungi oleh Allah dari sore sampai pagi. Dan yang dimaksud ayat tersebut adalah ayat kursi. Hadil ayat allati fi suratil Baqarah, kata setan tersebut. Yaitu ayat yang ada di surat Al-Baqarah, yang dimaksud adalah ayat kursi. Dan ketika peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun mengatakan sodaqol khabith. Kali ini si pembohong itu benar. Artinya yang dia katakan itu benar. Tidak berbohong seperti yang sebelumnya. Di sini berarti ayat kursi merupakan suatu ayat yang sangat penting untuk kita baca di setiap saat, setiap waktu, termasuk saat kita berharap rumah kita akan aman dari gangguan setan. Bahkan Imam Al-Baihaqi itu menyampaikan riwayat bahwa waman qara'a hina ya'khudhu madja'ahu aminallahu ala dari wa dari jarihi wa ahli duwairat haulahu. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah ketika mau tidur, ayat kursi maksudnya, maaf. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan memberikan perlindungan atau keamanan untuk rumahnya dan rumah tetangga sekitarnya, dan juga keluarga
dari rumah-rumah tersebut. Artinya, proteksi ini ternyata tidak hanya untuk kita yang baca, tapi untuk orang-orang sekitar kita, termasuk tetangga-tetangga kita. Jadi kalau ada anggota MKI yang selama ini tidak pernah baca ayat kursi sebelum tidur, lalu ternyata rumahnya aman-aman saja, itu harusnya berterima kasih kepada tetangga. Bisa jadi mereka yang baca, tapi Allah memberikan proteksi yang ada di sekitarnya juga. Jadi itulah pentingnya kita punya tetangga yang soleh, karena bisa jadi karena doa mereka, zikir mereka, kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah apa? Al-jar qoblad dar. Kan gitu kata Rasulullah, kalau kalian mau beli rumah atau mau bikin rumah, lihat area sekitar, tetangga. Karena memang ini kenikmatan tersendiri kalau kita punya tetangga yang soleh, yang baik, yang tidak rese. Dan sebaliknya, rasa tidak nyaman atau tidak tenang itu akan kita rasakan kalau kita punya tetangga yang tidak baik. Apalagi kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah tadi, ternyata efek dari kebaikan mereka bisa kita rasakan tidak hanya dari sisi perilaku atau rasa aman, tapi juga dari proteksi gangguan setan tadi. Itu ternyata zikir-zikir yang mereka baca ketika mau tidur bisa mendatangkan proteksi dari Allah atas tetangga-tetangga sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya, poin ketiga, ikhwah rahimakumullah, yaitu kita jadikan rumah untuk sholat sunnah. Jadi pesan Rasulullah, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sholat kalian sebagai bagian dari amalan di rumah kalian. Jadi sholat sunnah di sini itu sholat malam, atau sholat qobliyah ba'diyah, atau duha, dan sebagainya. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyampaikan, fa'alaikum bisolah fi buyutikum. Kerjakanlah sholat sunnah kalian di rumah-rumah kalian. Tentu ini ada pengecualian termasuk sholat id atau sholat taraweh walaupun sunnah, tapi menurut mazhab Syafi'i itu lebih baik di masjid. Nah, di sini kalau kita mau jadikan rumah kita sebagai tempat sholat sunnah, Rasulullah mengatakan fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Sebaik-baik sholat kalian adalah sholat di rumah kecuali sholat fardu. Ini bagi kaum laki-laki tentunya. Kemudian poin yang keempat, ikhwas kalian, rahimakumullah, kita ucapkan salam saat mau masuk rumah kita sendiri. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah orang lain, kita mengucapkan salam, itu bagian dari adab. Nah, di sini ada manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita mengucapkan salam saat kita mau masuk rumah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu belum menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya bunayya, wahai anakku. Ini nasihat atau pesan Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, jika kamu mau masuk keluargamu atau mau masuk rumahmu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik. Itu akan menjadi keberkahan untukmu dan juga untuk keluargamu. Jadi hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih, yang mana manfaat dari salam yang kita lakukan, yang kita sampaikan atau yang kita baca, itu ternyata bisa mendatangkan keberkahan dari Allah, baik untuk kita yang mengucapkan atau untuk keluarga kita yang ada di rumah. Kemudian selanjutnya,
Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak yang mana Rasulullah bersabda, "Idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala ahliha." Kalau kalian mau memasuki rumah kalian, maka ucapkan salam pada para penghuninya. Wa idza ta'imtum fadhkuru smallah. Begitu pula ketika kalian mau makan, maka berzikirlah, sebut nama Allah. Kita baca doa sebelum makan. Wa idza sallama ahadukum hina yadkhulu baitahu wa dzakara smallahi ala ta'ami yaqulu syaitanu li ashabihi. Nah, ini efek gaib yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita ya. Tapi itulah yang terjadi karena Rasulullah menginformasikan begitu. Apa efek gaib dari salam yang kita ucapkan saat mau masuk rumah? Yaitu kata Rasulullah, ketika kita mengucapkan salam, maka setan yang ada di rumah kita itu akan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Jadi saat masuk kita ucapkan salam, saat makan kita baca bismillah atau kita berdoa, setan akan mengucapkan kepada teman-temannya, kalian tidak bisa tinggal di tempat ini dan kalian tidak dapat jatah makan lagi. Wa idza lam yusammi ahadukum wa lam yusammi, tapi kalau wa idza lam yusallim, wa idza lam yusallim ahadukum wa lam yusammi, tapi kalau kalian tidak mengucapkan salam dan tidak membaca doa ketika mau makan, sebaliknya setan akan mengatakan kepada teman-temannya, adraktumul mabit wal asya. Kalian bisa bermalam di sini dan kalian bisa mendapatkan jatah makan. Artinya kalau kita tidak melakukan ini, itu sama dengan kita memberikan kesempatan, sarana kepada setan untuk bisa tinggal di rumah kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin aman, ya kita lakukan seperti yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 3 orang yang dalam jaminan Allah. Artinya Allah akan memberikan jaminan kepadanya. In asya ruziqa wa kufiya. Kalau dia masih hidup, maka dia akan diberikan rezeki dan dicukupi. Wa in mata adkhalahul jannah. Tapi kalau dia sudah meninggal, Allah akan masukkan ke surga. Tuh. Ini luar biasa. Jadi apa yang kita inginkan di dunia ini, yaitu kecukupan dan kehidupan yang baik, akan diberikan oleh Allah. Dan ketika ajal kita sudah tiba, Allah sudah siapkan surganya. Siapa mereka itu? Yang pertama kata Rasulullah, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang ketika mau masuk rumahnya mengucapkan salam, maka Allah akan jamin dia. Yang kedua, waman kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang rajin ke masjid untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, maka Allah akan jamin dia. Kalau masih hidup akan diberikan rezeki dan dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Tapi kalau sudah meninggal, Allah sudah siapkan surga untuknya. Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun Allah. Dan yang ketiga, mereka yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang melawan musuh-musuh Islam. Allah akan jamin kalau dia masih hidup, belum mati syahid di medan perang, Allah akan berikan rezeki dan Allah akan cukupi dan melindungi. Tapi kalau dia mati syahid, maka surgalah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas kalian, yang kelima adalah kita jangan lupa untuk berlindung kepada Allah meskipun di rumah sendiri. Nah, ini tantangannya. Kalau kita tinggal di tempat terpencil atau di tempat yang sepi atau di hutan misalnya, tentu tanpa instruksi, tanpa komando kita akan banyak berzikir deh. Karena kita membutuhkan betul merasa membutuhkan betul akan pertolongan Allah. Tapi kalau kita tinggal di komplek, apalagi komplek itu dijaga oleh
satpam 24 jam, ada CCTV 24 jam, kemudian ada yang ronda atau yang keliling. Pokoknya kondisi seperti itu di satu sisi kita tenang, tapi sisi lain kita akan lengah. Lengah dalam artian kita merasa sudah nggak perlu lagi dengan perlindungan dari Allah. Kita nggak perlu lagi zikir-zikir. Nah ini yang melenakan di situ. Apalagi kalau rumah kita sudah ada yang jagain. Ada satpam atau ada polisi yang jagain. Ada pengawal, ada bodyguard. Kondisi seperti itu terkadang membuat kita lalai. Kita merasa tidak perlu lagi dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini berbahaya. Karena zikir sendiri itu adalah ibadah terbaik kita kepada Allah. Kemudian kalimat-kalimat yang kita baca pun akan mendatangkan pahala besar. Dan zikir tersebut ternyata bisa mendatangkan proteksi dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana proteksi ini nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang kita bayar atau pengawal-pengawal yang kita gaji atau satpam-satpam yang kita sewa. Kenapa? Karena ini kejahatan bukan dari sesama manusia. Kalau dari sesama manusia, mungkin mereka bisa menghandle. Itu pun ada keterbatasan. Kalau penjahatnya lebih kuat, senjatanya lebih canggih, mereka nggak berkutik juga. Tapi kalau kejahatan setan nggak bisa mereka lakukan itu untuk memproteksi. Yang bisa melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita sadari dalam rumah kita sendiri, meskipun dalam pengawalan ketat, kita memerlukan pengawalan Allah, perlindungan Allah, sehingga Rasulullah mengajarkan doa-doa kepada kita, zikir-zikir kepada kita. Di antaranya ketika kita memasuki suatu tempat, termasuk nanti rencana kita untuk rihlah ke Bandung, kita kan melalui tempat-tempat atau sarana-sarana yang terkadang belum pernah kita masuki di situ, yang asing. Kita nggak tahu makhluk apa saja yang ada di tempat itu. Nah, sebelum itu kita lakukan atau sebelum memasuki tempat tersebut, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang telah Dia ciptakan, baik jin dan manusia. Kalau kita membaca doa tersebut, Rasulullah garansi lam yadurruhu syai', tidak ada suatu pun yang membahayakan dia, yang bisa mencelakakan dia, hatta yartahila min manzili dzalik, sampai dia meninggalkan tempat itu. Mau sepekan kita di tempat itu, mau 3 hari tempat itu, aman. Nah, ini kelihatannya sepele, jamaah sekalian. Tapi inilah petunjuk terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kadang-kadang kita lebih suka memilih cara lain, gitu ya. Ketika mau nginep di puncak, di villa, gitu ya. Kemudian kita kayak melakukan permisi-permisi, gitu ya, ketika masuk tempat tersebut, ya. Mbah, permisi, cucu Bagong mau numpang di sini, mau lewat sini, gitu ya. Atau kita melakukan hal-hal yang lain. Padahal Rasulullah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rasulullah garansi. Sampai kita meninggalkan tempat itu, mau berapa hari, mau berapa jam, kita aman di situ. Karena kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita juga bisa membaca ayat kursi di situ, di tempat itu, atau membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu merupakan cara kita supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ikhwas sekalian, kita melakukan doa sebelum tidur. Tadi selain ayat kursi, selain doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kita bisa membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi ayat surat Al-Ikhlas,
surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ini ada hadis sahih dari Imam Al-Bazzar, ya, yang mana di situ Rasulullah bersabda, "Idza wada'ta jambaka 'alal firash wa qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad." Kalau kalian tidur di pembaringanmu, lalu kamu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, faqad aminta min kulli syai'il maut. Maka kamu akan aman dari segala sesuatu kecuali kematian. Artinya kalau memang saat itu tugas malaikat pencabut nyawa atau malakul maut, ya, itu akan dilakukan, ya akan terjadi, ya. Itu nggak bisa kita hindari, ya. Tapi dari kejahatan lain, insya Allah, atau dari bahaya lain, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah memberikan garansi, ya. Siapa yang ketika mau tidur baca ayat kursi, wala yaqraban fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid wala yaqrabannaka syaitonun hatta tusbih. Maka Allah akan kirimkan malaikat untuk jagain kita, dan setan tidak akan bisa mendekati kita sampai pagi. Jadi mereka dekat aja nggak bisa, apalagi menyelakakan kita atau membahayakan kita. Mendekat saja nggak bisa. Kemudian begitu pula surat Tirikul, sangat penting juga, dan itu yang selalu dilakukan Rasulullah SAW setiap malam. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Ditambah ayat kursi tadi. Kemudian yang ketujuh, kita jadikan rumah kita untuk berzikir kepada Allah. Entah itu kita perbanyak tilawah, kita perbanyak doa di situ, kita perbanyak sholat sunnah. Rasulullah SAW memberikan petunjuknya kepada kita, kadzalikal abdu la yahrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah. Seorang hamba tidak akan mampu melindungi dirinya dari gangguan setan dimanapun dia berada, mau di rumah sendiri atau di rumah orang lain, kecuali dengan zikrullah. Jadi zikir ini memang penting bagi kita, karena itulah sarana kita untuk mendatangkan perlindungan dan proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ke-8, jamaah keluarga Indonesia rahimakumullah, kita jauhkan rumah kita dari keberadaan anjing maupun patung-patung. Jadi kalau kita perhatikan di zaman now, banyak kaum muslimin, mereka ikut-ikutan untuk memelihara anjing di rumahnya. Tentu ini perlu diingatkan, bahwa keberadaan anjing di rumah kita itu menyebabkan malaikat enggan datang ke rumah kita. Kalau malaikat tidak mau ke rumah kita, ya siapa yang datang ke rumah kita? Tentu pihak sebelah, itu setan. Dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaros. Malaikat tidak akan menemani perkumpulan atau keluarga yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Kemudian dalam hadis yang lain, manik tanah kalban illa kalbun dorin lisaidin atau kalbun masyiyah. Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing penjaga, dalam artian anjing untuk pemburu, anjing untuk pemburu, maka yang kusumin ajrihi kulla yaumin kiroton. Tuh jamaah, pahala orang tersebut akan berkurang setiap hari 2 kirot. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut 1 kirot itu sebesar gunung. Artinya rugi kita, kalau kita ikut-ikutan untuk melakukan hal itu, padahal Rasulullah sudah mengingatkan. Karena hal seperti itu, apa manfaatnya? Kalau untuk lucu-lucuan atau untuk hobi, ya kita punya hobi-hobi yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan maslahat daripada ikut-ikutan memelihara anjing di rumah kita. Kemudian
yang ke-9, kalau bisa jangan dibiarkan rumah itu kosong. Jadi sama dengan ngasih kesempatan bagi mereka untuk menempati rumah tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, firasun lirrajul wa firasun limratihi wa thalithul dhaif wa rabi' lisyaitan. Kalau memang keluarga kita nggak besar atau keluarga kecil, itu cukup satu kamar untuk suami, satu kamar untuk istri, dalam artian ya kalau memang memerlukan kamar seperti itu, atau kalau enggak berarti untuk anak, kemudian yang satu lagi liddoif, istilahnya kamar tamu, barangkali ada tamu yang datang, itu kita bisa menjadikan itu sebagai tempat tinggalnya atau tempat menetapnya. Kemudian warabi' lisyaitan, dan kalau masih ada lagi itu berarti untuk setan. Hanya di sini ikhwas sekalian, kalau memang kita punya anak banyak, lalu setelah itu mereka pada kuliah, pada ngekos, atau pada berkeluarga, lalu keluar dari rumah kita, maka di sini pesan dari seorang ulama, Qais bin Abi Hazim rahimahullah, beliau mengatakan, ma min firashin yakunu fi baitin mafrushan la yanamu alai ahadun illa nama alai syaitan. Kalau ada kamar kosong, di situ kasur dihamparkan, spray disiapkan, bantal diletakkan, maka setanlah yang akan memanfaatkan atau yang menikmati sarana tersebut. Sehingga di sini kita dianjurkan kalau memang kamar itu kosong karena anak kita ngekos atau karena anak kita sudah berumah tangga, ya kita kasurnya kita lipat, atau kalau memang kasur yang spring bed ya kita berdirikan kalau bisa seperti itu. Jangan dibersihkan tiap hari, diganti spraynya tiap sepekan sekali, tapi nggak ada yang menghuni. Itu sama dengan kita mempersiapkan mereka untuk menempati rumah tersebut atau kamar tersebut. Kemudian yang ke-10, ini petunjuk dari Rasulullah SAW, ketika malam mau tiba, maka tutuplah pintu-pintu dan jendela rumah kita. Jadi ini sebagai sarana, sebagai wasilah ya, untuk menghindarkan rumah kita dari kedatangan setan. Dan tutuplah bejana-bejana itu dengan penutupnya. Kenapa seperti itu? Ada peristiwa menarik yang saya lihat. Ini disampaikan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Sunannya, yang mana di situ ada riwayat dari Wahsy bin Harb. Diceritakan bahwa Nabi SAW kharaja li hajatin al-lail. Jadi suatu malam Rasulullah keluar dari rumahnya karena untuk urusan tertentu. Fataraka babal bait maftuhan. Dan pintu rumah Rasulullah itu terbuka, nggak ditutup saat itu ketika beliau keluar. Tsumma raja'a fawajada iblis qa'iman fi wasatil bait. Jadi ketika Rasulullah pulang, Rasulullah menjumpai iblis itu di depan pintu rumahnya. Di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, Ikhsa ya khabith min baiti. Kata Rasulullah, nyahlah wahai musuh Allah dari rumahku. Rasulullah mengusir iblis itu. Lalu Rasulullah bersabda, idza kharajtum min buyutikum bilail fa aghliqu abwabaha. Tuh. Rasulullah mengatakan, kalau kalian keluar rumah di malam hari, maka tutuplah pintu-pintu kalian. Dan di sini khas kalian, ketika kita menutup pintu, kita dianjurkan dengan membaca bismillah. Wat kurusmallah. Jadi kata Rasulullah, tutuplah pintu-pintu dan ucapkanlah bismillah. Sebut nama Allah. Jadi kita membuka pintu dengan ucapan bismillah, kita tutup dengan ucapan bismillah. Itu membuat setan nggak berkutik untuk membuka pintu rumah kita.
atau jendela rumah kita. Dan yang ke-11 tidak kalah pentingnya yaitu kita bersihkan rumah kita. Karena tempat-tempat yang kotor itu disukai oleh mereka. Dan yang ke-12, hindari rumah terpencil. Jadi kadang-kadang kita ketika mau beli rumah atau mau bikin rumah, nyari lahan yang murah. Biasanya kalau tempatnya terpencil, jauh dari tetangga, itu lebih murah memang harganya, tapi resikonya lebih tinggi. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW, la taskunil kufur, janganlah kalian menempati rumah yang terpencil. Fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Orang yang menempati rumah terpencil itu seperti menempati kuburan, rawan. Tapi mampunya itu Ustadz, karena itu yang terjangkau yang bisa kita beli. Ya berarti dikirnya dikuatin, dikirnya yang dikuatin. Kemudian menjauhi area kuburan. Kalau bisa kita punya rumah nggak dekat dengan area kuburan, karena itu potensi besar untuk adanya gangguan setan. Kemudian yang terakhir bahwa hindari hal-hal yang bisa merusak tauhid kita atau akidah kita. Ini penting. Kita ingin aman tapi jangan sampai kemudian kita menggadaikan akidah kita. Nah, disinilah perlunya kita belajar, perlunya kita tahu ilmu dari petunjuk Rasulullah SAW supaya kita nggak salah jalan, supaya kita nggak salah untuk mencari solusi dari apa yang kita hadapi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Demikian, ikhwas sekalian, terima kasih atas waktunya. Khalis masih bersama kita atau sudah pamit? Ya, bentar saja. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri yang sudah bersama kita. Sungguh detail ya. Tadi pembahasan tentang bagaimana kita menjaga, memagari rumah kita dari gangguan setan. Dan tentu ada beberapa hal tadi yang paling penting tentu adalah cahaya Quran, rumah dengan Quran dan sholat ya Ustaz ya. Karena rumah yang di sana ada zikir kepada Allah, ada Al-Quran, bacaan Al-Quran, kemudian juga ada sholat yang terus tadi sholat nawafil memang yang sholat sunnah itu memang dianjurkan untuk dilakukan di rumah, maka sesungguhnya rumah itulah yang akan menjadi cahaya gitu ya, karena rumah yang akan dicahaya akan justru ditinggalkan atau dijauhi oleh setan dari kalangan bangsa jin. Alhamdulillah masih ada waktu untuk tanya jawab dan insya Allah akan dipandu oleh Bunda Nadia yang mohon izin saat Ya, tidak bisa bersama betul, sampai akhir. betul. Eh, ada beberapa pertanyaan juga di chat nanti yang mungkin insya Allah bisa dibacakan oleh Bunda Nadia ya untuk Ya, Ustaz. dibahas tentang bagaimana karena nih rukiahnya memang biasanya lama nih saja tidak karena banyak hal yang ingin ditanyakan apalagi beberapa hal yang itu berkaitan dengan kebutuhan kita di rumah ya. Hal Ustaz mohon izin karena Ya, Allah memang harus segera berangkat dan baik. mudah-mudahan ini tetap menjadi keberkahan dan saya tetap mantau ikut kajian di sambil jalan. Baik, Alhamdulillah, tafadhol silakan Bunda Nadia. Baik, fi amanillah Ustaz Khalis. Ya, Ya. jadi Ustadz, ini ada pertanyaan nih di ruang chat. Sebenarnya saya ada pertanyaan juga, tapi belakangan aja ya. Ini dari Bu Nisa. Kalau baca ayat kursinya setiap habis sholat, kalau sebelum tidur bacanya surat Al-Baqarah ayat terakhir gimana Ustadz? Apakah sama saja atau tidak? Ya. Silakan Baik, Ustadz. baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Sama saja ya sebenarnya. Bisa kita baca kapan saja. Ya. Kan di situ kalau dalam hadisnya pagi dan sore. Artinya siang dan malam. Ya. Terserah waktunya kapan. Ya. Tapi kalau kita mau menghantarkan tidur kita ya, dengan membaca ayat kursi tadi, itu akan lebih spesifik. Ya. Jadi sebetulnya bisa tikir ayat kursi itu entah itu habis sholat juga bisa, atau pagi dan sore juga bisa, atau ketika mau tidur. Dan itulah yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada anjuran khusus dari Rasulullah, yaitu untuk membaca ayat kursi baik setelah sholat 5 waktu
atau sebelum tidur, atau ketika dzikir pagi dan sore. Jadi kalau ditanya cukupkah kita baca ayat kursi itu sehari 2 kali, misalnya pagi sore, cukup. Kalau kita baca 3 kali ketika mau tidur juga cukup, atau kita tambah habis sholat cukup. Dan tadi ya, semakin banyak kita berzikir, maka semakin banyak pahala kita dan semakin kuat proteksi yang diberikan oleh Allah kepada kita di rumah kita. Demikian, wallahu a'lam. Ini ada Bapak atau Ibu Afian, silahkan. Boleh nanti diseling dengan pertanyaan Bunda Yuria. Silahkan, Pak, Bu. Belum on mic, atau saya baca dulu yang ini ya, dari Ibu Yuria. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, jika seseorang membaca ayat kursi Allah melindungi dia dan tetangga terdekatnya. Apakah jika orang tersebut terkena gangguan sihir atau jin, tetangga terdekat pun akan terkena juga? Yang kedua, jika seseorang terkena sihir, kemudian dia wafat, jika sihir itu tetap dikirim oleh pelaku sihir, apakah sihir tersebut akan mengenai orang lain yang menetap di rumah penerima sihir yang sudah wafat tersebut? Gimana Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Khusus kalian, di dalam suatu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ya, dan ini terkait dengan keimanan kita kepada takdir Allah. Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat itu, apa kata beliau, bahwa seandainya seluruh umat manusia di muka bumi ini mau mencelakakanmu, ya, sementara Allah tidak menghendaki hal itu, maka itu tidak akan terjadi. Ya. Artinya kalau ada orang yang melakukan sihir atau serangan black magic, ya, pada salah satu anggota keluarga kita, itu nggak mungkin kemudian meleset, ya, istilahnya mengenai anak kita atau mengenai pasangan kita, padahal yang dituju kita, ya. Itu tidak akan terjadi seperti itu. Tapi ada kasus Ustadz, ya, yang mana suaminya taat ibadah sementara istrinya kagak, lalu istrinya yang mengalami gangguan itu, ya. Padahal itu kata orang-orang yang dituju suaminya karena persaingan bisnis dan yang lainnya. Itu tidak benar, ya. Kalau ada terjadi seperti itu, berarti yang dijadikan target bukan dia, tapi sekeluarga. Hanya saja keluarga yang lain pikirnya bagus, ya, kemudian sementara dia lengah. Nah, sehingga akan mendapatkan bagian dari serangan tersebut. Ya. Jadi bukan berarti itu meleset. Ya. Artinya di sini masing-masing orang itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah belum mentakdirkan, siapapun untuk mencelakakan kita nggak akan mampu. Ya. Karena kekuatan Allah itu mutlak. Ya. Hanya saja memang terkadang Allah menguji kita, ya. Menguji kita dengan gangguan-gangguan atau penyakit, ya, termasuk penyakit medis atau non medis. Ya. Nah, itu bagian dari ujian dari Allah. Ya. Kalau memang kita selama ini taat, bukan berarti ketaatan kita nggak berpengaruh atau nggak berfungsi. Enggak. Allah ingin menguji ketaatan kita sampai di mana kalau kita memang bersabar dan kita bisa mencari jalan yang benar untuk mengatasi kasus seperti itu, ya Allah akan angkat derajat kita, Allah akan lipat gandakan pahala kita. Itu seperti itu. Jadi enggak otomatis, ya. Ya kayak gangguan setan itu enggak semua yang diinginkan setan dari kita suatu kemudorotan atau kejahatan pasti terjadi. Enggak. Tergantung pada kehendak Allah. Ya. Wama hum bidorrina bihi min ahadin illa biidnillah. Ya, itu sudah ditegaskan oleh Allah. Ya. Mereka tidak akan bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ya. Nah, di situ yang harus kita pahami sehingga nggak bisa kita katakan, oh itu karena yang dituju suaminya yang kena istrinya atau yang dituju istrinya yang kena anaknya. Enggak.
nggak seperti itu dalam akidah kita ya. Kalau memang ada kasus yang seperti itu bukan berarti meleset, tapi memang semua dalam target, hanya saja yang lainnya dalam lindungan Allah, ya, mungkin karena zikirnya yang istiqomah, sementara yang satunya karena sering lalai, akhirnya Allah menguji dengan hal seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti jin atau setan itu nggak bisa cari pelarian ya Ustadz. Kalau Oh manusia enggak, bisa ya. mereka enggak punya wewenang, enggak Iya. punya daya upaya ya. Itu semuanya itu karena izin Allah ya. Jadi mereka enggak punya kekuasaan mutlak atau otoritas paten yang setiap saat bisa nyelakakan kita, enggak bisa ya. Ya, baik Ustadz. Ada ini tadi udah on kayaknya mikrofonnya Pak Afian atau Bu Afian ini, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afian, majelis dari Al-Ghuraba. Selamat ketemu lagi, Pak Ustadz. Iya, iya. Ustadz mau nanya, beberapa bulan yang kemarin pulang ke Jogja, kebetulan tiba-tiba di alun-alun selatan itu kan banyak yang pada main-main ditutup matanya, masuk ke Oh iya, beringin tuh. Nah, iya. tiba-tiba kejadian tuh, tiba-tiba ada yang ngikutin masuk, tiba-tiba langsung kejang, kesurupan gitu. Hmm, Nah, hmm, langkah pertama yang harus ditangani bagaimana? Waktu itu langsung orang heboh tuh, nggak ada hmm, yang bisa nggak ada yang bisa memulihkan lagi itu. Akhirnya dibawa tuh sama orang ke dalam gitu. Nah, hmm, kalau hmm. nanti ada terjadi lagi, apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu? Makasih Pak Iya, Ustadz. iya. Terima kasih. Baik. Jadi ini P3K ya, pertolongan pertama pada kesurupan. Jadi ikhwas sekalian, kalau kita menghadapi seperti itu, yang pertama kita jangan panik, ya. Jangan takut. Kemudian ya tetap hati kita, pikiran kita itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian lakukan kalau memang orang itu ngamuk atau istilahnya melakukan hal-hal yang bisa merusak sekitar, ya diamankan, dipegangin ya. Tapi kalau enggak, ya kita lakukan dengan membacakan ayat-ayat Allah atau surat-surat Al-Quran di telinganya ya. Di telinganya ya. Entah itu ayat kursi atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang kita hafal aja ya. Kemudian kalau memang dia merespon, artinya yang di dalam itu merespon, mengucapkan ucapan atau menanggapi apa yang kita baca, ya kita tinggal mengingatkan aja. Ya. Jadi mengingatkan jin pengganggu tadi bahwa apa yang kamu lakukan ini dolim. Ya. Apa yang kamu lakukan ini dosa, ya. Dan Allah akan membalas kamu. Ya. Karena memang syariat kita sama dengan mereka, nabi kita sama, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ini penting sebagai dakwah kita ya, dakwah kita. Dan banyak kasus-kasus yang kita jumpai di lapangan itu lebih efektif kalau kita kasih dakwah seperti kepada jin pengganggu tadi. Kadang-kadang mereka istilahnya melakukan pembelaan. Saya ganggu dia karena dia ganggu eksistensi kami, ya, mengganggu kenyamanan kami, makanya saya balik menyerang dia. Ya. Nah, kita sampaikan, dia kan nggak melihat kamu, dia nggak tahu kamu, ya, dan dia nggak sengaja melakukan itu. Ya. Nah, sekarang dia baru sadar, maka kamu keluar dari tubuh ini dan dia nggak akan mengulangi lagi. Ya. Itu kadang ada kesadaran dari mereka. Oke, kalau begitu, gitu ya. Atau kita ingatkan, kalau memang dia masih bandel, pokoknya dia ingin ganggu orang ini, maka kita ingatkan bahwa Allah sebagai Tuhan orang ini tidak akan diam, pasti akan membalas kamu. Dan biasanya kalau kita sentuh dengan sentuhan dakwah nasihat seperti itu, kalau memang tipenya bukan tipe yang bandel dan bangkang, itu cepat,
orang itu cepat sadar dan setan itu cepat keluar. Tapi kalau memang ada semacam pembangkangan atau yang bandel tadi, itu bisa dilakukan di titik-titik yang dirasakan sakit oleh orang tersebut. Kalau dia merasa dadanya berat, ya kita tempelkan tangan kita di tempat tersebut. Tentu ini harus dilihat wanita dan prianya ya. Kalau sama sih nggak masalah. Atau kalau dia merasa kepalanya yang berat, ya kita fokus di situ. Sambil kita bacakan di dekat telinganya ayat-ayat dan doa-doa dari Rasulullah SAW. Kalau memang perlu untuk melakukan pemijitan, itu biasanya di jari jempol ya, jari jempol. Jadi kalau jempolnya seperti ini, kita pegang sebelah kanan kirinya ya, kita pencet itu sambil kita bacakan. Karena mereka kan di aliran darah ya. Dengan melakukan seperti itu, biasanya mereka merasa kesakitan, dan tentu ini terukur ya, jangan karena itu akan melukai atau menyakiti si yang kesurupan juga. Makanya kita ukur, kita standar saja ya. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mohon kepada Allah perlindungan atau pertolongan agar setan pengganggu yang ada di tempat tersebut atau yang di tubuh tersebut dikeluarkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah ya Ustadz, ini berkaitan dengan kedokteran juga ya, aliran darah dari jempol gitu Iya. ya. Ya, baik, berikutnya ini ada Ibu Penny. Bila kamar kosong dan tempat tidur yang tidak mungkin dibersihkan, solusi lain harus gimana Ustadz? Baik. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya kita bisa entah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita bacakan ayat kursi di situ. Kemudian kalau bisa ya kita berikan penerangan, jangan gelap. Kemudian kalau memang kita memerlukan untuk pembersihan, jadi sebelum kita lakukan ngepel, air ruqyah, airnya itu kita bacakan, kita bacakan ayat Allah, termasuk 10 ayat di surat Al-Baqarah tadi yang sudah kita bahas tadi. Setelah itu kita baru pelkan ke tempat tersebut. Kan biasanya entah itu seminggu sekali kita bersihkan atau 3 hari sekali kita bersihkan. Itu insya Allah akan memberikan datangnya perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ini masih banyak sekali pertanyaan nih Ustadz, tapi kita ada bukan yang raise hand. Ada tadi Bu Zulfia, jadi mau bertanya Bu Zulfia? Tahu ini ada Ibu Ila, Ibu Siti Lailatul Qadari. Silahkan Ibu. Makasih Teh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, seumpama kita bisa tahu itu di ada makhluk halus itu, apakah ada tanda-tanda atau ciri? Karena pernah saya ada omongan foto ada sebuah crop katanya ada tanda itu, terus kadang kita sesliwer apa itu termasuk sugesti atau emang benar itu tandanya. Dan kakak saya tuh pernah tahu gitu Ustadz, itu di bawah tangga ada kuntil anak itu, di bawah ini baca ini baca ini, tapi selama ini di lingkungan saya nggak pernah terjadi sesuatu, dan kita gitu maksudnya merasa aman dan nggak ada apa-apa, dan sikap saya optimis selama dia nggak ganggu, selama insya Allah kita aman gitu. Sikap itu gimana Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Jadi jamaah sekalian, kita sudah membahas hal ini di pertemuan kedua kemarin ya, tentang indikasi gangguan setan di rumah kita. Ada tanda-tandanya. Nanti bisa minta ke admin ya untuk diformat. Ya, di antaranya adalah ketika kita suka mencium bau-bau aneh di rumah kita, ya. Tiba-tiba bau bangkai atau bau harum, atau jadi ada indikasi
yang aneh dari sisi indera penciuman kita ya. Jadi itu semacam teror, tapi teror melalui bau-bauan yang ada di rumah kita ya. Kemudian ada juga yang dengan penampakan. Jadi ada penampakan dan kita melihat ada penampakan tersebut ya, bukan karena seseorang yang datang kemudian dia mengatakan di rumah kamu di pojok sana ada ini ada itu Yap. rentan kebohongan itu ya, rentan Oke. bohong. Karena kalau orang itu normal, dia nggak akan bisa melihat hal-hal seperti itu, kecuali Oke. kalau memang dia ada gangguan, kecuali kalau dia memang biasanya ada semacam jin nasab ya dalam dirinya sehingga connect apa yang di dalam dirinya dengan yang ada di rumah kita ya. Itu seperti itu. Ada juga yang gangguannya lewat berupa suara-suara. Ada suara orang manggil, ada suara orang jalan, suara orang anak-anak main padahal nggak ada anak di situ. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang sifatnya itu agak ekstrim ya. Ya kayak kita lagi duduk kayak ada yang jongkrokin, kita jatuh ya. Itu ada beberapa kasus seperti itu sampai patah kakinya, sampai patah tangannya ya. Padahal nggak ada orang lain di rumah tersebut ya, atau nggak ada manusia lain yang iseng gitu ya. Tapi memang itu merupakan indikasi bahwa rumah kita itu ada makhluk lainnya ya. Dan masih ada beberapa hal lain ya. Nanti bisa minta file dari Holis ya, Ustadz Holis nanti. Terima kasih Bu. Terima kasih Ustadz. Ya, berikutnya Ustadz ada Abah Husairi dari Depok. Boleh langsung bicara Abah? Subhanallah, Abah ini istiqomah. Lagi pilek. Lagi pilek. Dibacain Abah. Bacain aja, lagi pilek. Iya, apa? Jazakallah. Ya, izin nanya, apa itu jin korin dan hodam? Sama dengan iblis, jin tinggalnya di mana? Katanya ada jin yang suka membuat suami istri bertengkar tiap hari. Itu jin dasim ya? Setan dasim ya, Ustaz ya? Iya. Ya, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi istilah korin itu kalau bahasa kita itu bestie atau partner ya, soulmate itu korin. Korin itu teman dekat yang mengiringi kita kemanapun kita pergi ya dia akan mengikuti kita, disebut korin ya. Jadi kita punya dua korin ya, setiap kita punya dua korin, satu korin dari jin, satu korin dari malaikat ya. Dan korin ini tugasnya bukan untuk nyurupin orang atau gangguin orang atau ngisengin orang, enggak. Tugas korin itu untuk memprovokasi atau mengajak kepada yang baik atau yang benar. Kalau korinnya malaikat, kita diajak kepada yang benar. Tapi kalau korinnya itu jin, ya kita diajak ke yang salah atau yang tidak benar. Makanya kita terkadang merasa kayak ada pertarungan batin ya, di dalam diri kita itu ya. Ketika menghadapi sesuatu ya, antara baik dan buruk ya, itu kayak ada pertempuran di dalam diri kita. Kita merasakan hal itu ya. Dan itu adalah pertempuran antara korin tadi ya. Kalau iman kita lagi bagus, kalau ibadah kita lagi baik, maka yang dominan adalah korin malaikat ya. Sehingga yang ada di benak kita adalah ingin berbuat baik. Tapi kalau kita lagi kendor, lagi down, itu yang biasanya yang dominan korin dari jin. Sehingga keinginan untuk berbuat buruk itu lebih dominan. Kemudian iblis tinggal di mana? Wallahu a'lam. Yang jelas di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iblis itu membangun istananya di atas air. Jadi dari situlah dia memanage anak buahnya, mengirim anak buahnya. Dan ini kayaknya sudah pernah kita bahas di tema sihir perceraian ya. Jadi ikhwas sekalian, memang ada promosi jabatan yang dilakukan oleh raja setan yaitu iblis ya, untuk anak buah mereka ya.
a'dhamuhum fitnatan adnahum manzilatan. Jadi setan yang paling dahsyat fitnahnya kepada anak Adam itu yang paling dekat posisinya, paling istilahnya paling tinggi posisinya di sisi iblis. Jadi itu promosi jabatannya, yaitu di situ diceritakan oleh Rasulullah ketika ada setan mengatakan kepada iblis, saya berhasil membuat orang itu mabuk, membuat orang itu mencuri, membuat orang itu maksiat ini itu iblis nggak tertarik gitu ya. Karena banyak yang bisa melakukan itu. Tapi kalau ada setan yang bisa memisahkan antara suami dan istri, kalau ada setan yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya, itu iblis memberikan apresiasi. Nikma anta, hebat kamu. Artinya di sini memang target, ya, ada target dari mereka untuk merusak rumah tangga kita. Nah, disinilah ikhwas kalian, tidak disampaikan oleh Rasulullah apakah kelompok itu disebut dasim atau apa, gitu ya. Yang jelas para ulama ada pendapat-pendapat terkait hal itu ya. Jadi setan yang ganggu orang yang sholat itu ada namanya, yang ganggu orang yang dalam rumah itu ada namanya. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi hadis, apakah sahih, itu hanya dua. Hanya dua yang disebutkan Rasulullah. Setan yang memang tugasnya mengganggu orang sholat, itu disebut khinzib. Ya. Khinzib atau khonzab atau khunzab. Ya. Para ulama ada perbedaan bacanya saja ya. Tapi maksudnya sama. Ya. Kemudian setan yang mengganggu orang saat bersuci, ya, baik wudhu ataupun mandi. Kadang kan ada orang yang was-was ya, ketika wudhu nggak cukup sekali, diulang. Ya. Itu namanya walhan. Kalau dalam hadis disebut seperti itu. Adapun istilah lain ya, itu ada dijelaskan oleh beberapa ulama di kitab mereka, cuma secara literasi hadisnya nggak kuat. Ya. Jadi kalau ditanya apakah betul setan yang mengganggu rumah tangga kita disebut dasim, bisa jadi, tapi secara literasi nggak dijelaskan seperti itu. Yang jelas mereka adalah sedang melakukan promosi jabatan ya, supaya punya kedudukan yang dekat dengan iblis. Ya, mereka melakukan fitnah-fitnah, dan fitnah yang paling dahsyat ketika mereka berhasil merusak rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Ustadz, ini masih boleh lanjut pertanyaannya? Masih banyak. Ya, satu lagi Bu. Ya. Satu lagi ya. Tapi dari satu orang ini ada 4, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, jika kisah surat Al-Baqarah-nya bisa diganti dengan murotal jika tidak sempat. Yang kedua, ayat kursi dan 3 kul yang dibaca sebelum tidur itu 1 kali atau 3 kali. Ketiga, jika kamar kosong itu kasurnya diisi barang-barang, misalnya baju-baju yang tidak terpakai di atasnya, apa itu bisa jadi kasur full barang? Yang keempat, ciri rumah penghuni terkena gangguan seperti apa? Diborong nih pertanyaannya, Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi untuk baca Al-Ikhlas Al-Kursi bisa sekali sebelum tidur, sedangkan trikul itu ada hadis yang menyebutkan sekali, ada yang menyebutkan 3 kali. Artinya kalau memang kita masih punya kesempatan, kita baca masing-masing 3 kali boleh, atau kita baca sekali cukup. Ya. Itu seperti itu. Sedangkan terkait dengan kamar tadi, ya kalau memang kita nggak bisa melipat kasurnya atau memberdirikan, ya jangan dihamparkan atau disiapkan segala sesuatunya itu ya. Ya boleh ketika kita gunakan untuk naruh baju atau koper atau apa, nggak masalah. Karena itu bagian dari sarana di rumah kita. Tapi yang lebih penting sebenarnya ya jangan jadikan rumah laksana kuburan tadi, kayak pesan Rasul tadi. Artinya kita gunakan untuk zikir, untuk tilawah Quran, dan untuk sholat-sholat sunnah. Wallahu a'lam. Yang ini ayat kursi dan trikol bisa dibaca sebelum tidur 1 kali atau 3 kali, Ustaz? Ya, makanya saya bilang tadi, ya, kalau ayat kursi sekali, tapi kalau trikul bisa sekali, bisa 3 kali.
ada satu lagi nanti Bu Zulfia boleh dilanjut di grup ya, Ustadz. Nanti mohon jawabannya di grup. Nanti saya sampaikan di grup. Ya. Ya, siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Silakan Bu di closing. Iya, baik. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Ya, terima kasih dan semua jemaah yang sudah hadir. Hadana wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا